Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Glim Petrus Santuri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bab 1 geografi. Nah, apa-apa saja sih yang dipelajari pada bab 1 geografi? Silakan simak video saya yang berikut ini. Bab 1 Pengantar ilmu geografi. A. Perkembangan ilmu geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Jadi, secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Gambaran atau deskripsi tentang bumi dijelaskan dalam bentuk karakteristik wilayah, alam, dan sosial di permukaan bumi. B. Objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi menjadi dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material. Objek material terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. 2. Objek formal. Menurut Peter Haggett, terdapat 3 pendekatan atau cara pandang dalam ilmu pengetahuan geografi, yakni pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen dikaji dalam ilmu dan geografi. Kalau geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur, dan komposisinya. Adapun kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen dengan sudut pandang keruangan. C. Aspek geografi. Aspek geografi terdiri menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik geografi meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati, seperti aspek topologi yang terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Aspek biotik terkait tanah, hidrolog, dan iklim, dan aspek biotik terkait unsur vegetasi dan fauna. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial geografi meliputi kebudayaan, ekonomi, dan aspek pendudukan. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. D. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan pola, relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, siklus air yang berawal dari penguapan di laut, kemudian berakhir dengan terjadinya hujan di daratan. 2. Geografi sosial, yaitu geografi yang mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. 3. Geografi regional, yaitu geografi yang mempelajari kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik ataupun aspek sosial. 4. Geografi teknis, yaitu kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya geografi matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah. Cabang-cabang ilmu geografi. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi. Oleh itu, muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung, yaitu sebagai berikut. 1. Geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. 2. Klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya, serta mengklasifikasikan dalam suatu kelompok iklim. 3. Biogeografi. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan serta hubungannya antar makhluk hidup. 4. Geografi tanah.
Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat, karakteristik tanah dan persebaran di atas permukaan bumi serta pemanfaatan tanah untuk kehidupan. 5. Geografi kependudukan. Geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah, seperti persebaran, seks rasis, dan kepadatan penduduk. 6. Kartografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. 7. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Pendekatan geografi. Erwin Tarto dan Surastopo Hadisumarno dalam metode analisis geografi tahun 1991 mengemukakan 3 pendekatan geografi yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan analisis kurangan. Pendekatan analisis kurangan adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Ruang dalam perspektif geografi dapat dilihat dari pola keruangan atau spatial pattern, struktur keruangan atau spatial structure, interaksi keruangan atau spatial interaction, dan proses keruangan atau spatial proses. 2. Pendekatan analisis ekologi. Pendekatan lingkungan atau ekologi adalah cara penyelidik suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dan variabel lingkungan yang ada. 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah. Perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan disebut pendekatan kompleks wilayah. Kajian pendekatan ini horizontal dalam artian keruangan, bersifat vertikal dalam artian kelingkungan. Itulah 3 pendekatan geografi yang dikemukakan oleh Erwin Tarto dan Surastopo. Konsep geografi. Menurut Nursid Sumatmadja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI merumuskan 10 konsep geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap terhalang letak astronomis, sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara 2 objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang, misalnya kilometer. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi kondisi geografis suatu wilayah. 4. Konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, permukiman penduduk di sepanjang Sungai Musi di Sumatera berbentuk memanjang mengikuti aliran sungai. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya, wilayah utara Pulau Jawa berupa pesisir pantai. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya, Pulau Bintan, Kepulauan Riau menjadi kawasan pusat kegiatan industri. 7. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling berketergantungan antar wilayah. Contohnya, wilayah desa kebutuhan pangan di kota. Adapun wilayah kota memberikan perkembangan ekonomi dan teknologi bagi desa. Yang 8. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, Raja Ampat menjadi tujuan wisatawan asing dan lokal karena memiliki keindahan bahari. 9. Konsep keterkaitan antar ruang.
Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, asap kebakaran hutan di Riau berdampak ke seluruh wilayah di sekitarnya hingga ke negara Singapura. 10. Konsep diferensiasi area. Konsep geografi ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan.